Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Selalu dan waspada mengingatkan buat teman-teman dan rekan-rekan selalu menjaga margin, yang mana apabila entry di luar batas kesabaran, maka wajib memahami apa yang menjadi aturan BBMA. Di sini yang wajib dipatuhi adalah triple S. Selanjutnya, sabar menunggu terjadinya signal, sabar menunggu adanya setup, maka akan membentuk strukturnya BBMA, akan lahir untuk entry. Untuk poin kedua, wajib disiplin di mana area entry. Poin ketiga, jangan melawan arah tren. Selanjutnya akan ada yang namanya momentum. Momentum ini tidak terjadi setiap hari. Yang terjadi setiap hari adalah re-entry. Maka pada urutan kedua, re-entry minimal 2 kali, minimal 3 step entry. Untuk poin ketiga, di sini bisa selesai pada ekstrim ataupun MHV, karena ini setnya BBMA atau setupnya BBMA. Ini yang mau saya ulas, ekstrim MHV. Di sini pernah ada yang menemui saya ingin mempelajari BBMA. Akan tetapi saya tidak memberikan pelajaran BBMA karena pada sebelumnya beliau sudah menghasilkan profit konsisten, yang mana saya bertanya di mana letak entry dan take profit. Selanjutnya hanya menjawab entry pada time frame-nya H1, entry buy pada low BB, entry sell pada top BB. Selanjutnya mengambil take profit pada middle BB. Sampai di situ menghasilkan profit konsisten. Selanjutnya saya menanyakan apa yang menjadi acuan entry buy maupun entry sell. Lanjut menjawab, saya akan entry apabila sudah mencapai lower low. Selanjutnya menunggu lower low yang baru. Disitulah saya entry. Sampai di situ saya kaget karena apa yang saya pelajari BBMA ini selama 2 tahun hanya dipatahkan begitu saja. Contoh, dia menunggu pada lower low, selanjutnya akan entry di lower low yang baru. Jika dipertemukan dengan setupnya BBMA, maka akan ketemu yang namanya ekstrim dan MHV. Pada lower low yang pertama, maknanya adalah ekstrim. Pada lower low yang kedua, maknanya adalah MHV. Ini yang membuat saya kaget, yang mana saya mempelajari BBMA ini 2 tahun siang dan malam, hanya terpatahkan dengan setup yang sangat super sederhana. Entry saat
membuat lower low yang baru ataupun higher high yang baru. Ini adalah entry yang paling mudah apabila kita mau memahami atau mau mempelajari. Bahkan yang ada di grup pernah menyampaikan hal serupa seperti itu, yang mana entry pada area itu sangat menghasilkan. Akan tetapi banyak yang mencari yang lebih susah. Saya akan mencontohkan di mana dia entry. Beliau entry pada time frame-nya H1, yang mana di situ ada lower low dan membuat lower low yang baru. Kita akan samakan apakah itu area ekstrimnya BBMA dan area MHV-nya BBMA. Karena setelah beliau mempelajari BBMA, akhirnya memberikan kabar bahwa profitnya bertambah setelah memadukan dengan BBMA jauh lebih besar. Kita akan ambil pada time frame-nya H1 karena beliau entry di sini. Di sini saya akan menunjukkan sesederhana itu untuk mencari entry. Di sini nampak pada chartnya H1, yang mana di sini membuat lower low. Selanjutnya membuat lower low yang baru, maka entry di sini akan take profit sampai di mid BB. Ini cara beliau entry. Makanya waktu menemui saya tidak membahas karena saya paham bahwa yang beliau entry adalah area MHV. Selanjutnya akan mencari sell pada top BB setelah membuat higher high yang baru. Nah, di sini nampak ada higher high baru. Selanjutnya menunggu yang baru lagi, maka akan entry sell. Selanjutnya take profit pada mid BB, dan ini berhasil. Ini salah satu contoh beliau melakukan entry. Maka saya nggak pernah memberikan sedikit pun arahan di mana harus entry. Akan tetapi saat ini beliau memperdalam BBMA. Ini cara beliau mencari entry. Apabila metode sudah menghasilkan, hendaknya diperdalam. Cari yang lebih mudah, lebih simple. Tidak perlu nyari yang susah-susah. Selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana ataupun potensi goal hari Senin akan kemana. Jika dilihat di sini, pasti setup ini ada yang bingung bagaimana cara setup. Contoh ambil yang mudahnya saja. Apabila dilihat di sini tampak candle memberikan arah kuku sell. Selanjutnya di reverse ke atas menjadi arah buy. Boleh berikan mapping pada harga ataupun volume tertinggi di sini. Selanjutnya berikan tanda pada harga open untuk hari Senin. Boleh berikan warna yang berbeda. Apabila mengacu pada setupnya BBMA, tren masih dalam kenaikan. Di sini nampak tren dalam kenaikan. Seiring berjalannya waktu, low BB ini akan beranjak ke atas. Kapan akan di breakout? Pastinya belum tahu. Setup apa yang sedang berjalan, di mana BBMA sudah memberikan titik-titik di mana boleh entry. Apabila pada mahi maknanya untuk entry sell. Apabila berada pada zonanya
malo, maka ini tempat entry-nya buy. Ini yang menjadi acuan BBMA. Apabila dalam posisi reversal seperti ini, maka tinggal mengikuti apa yang berlaku pada BBMA. Apabila di setup dari atas, di sini terjadi MHV. MHV mempunyai target G-Shark. Selanjutnya akan berlaku re-entry. Maka boleh entry di area sini, boleh pantau entry sell di sini. MA5 secara aturan BBMA entry 1 layer. Pengukuhan ada pada MA10. Apabila MA10 mampu reject, maknanya akan kembali ke bawah. Ini yang menjadi acuan. Selanjutnya, apabila follow daily, maka cari entry di H4 dan H1. Apabila minggunya sudah berganti, boleh cek pada time frame-nya weekly. Apabila bulannya sudah ganti, boleh naikkan ke time frame-nya monthly. Cek pada time frame-nya weekly terlebih dulu. Di sini nampak terjadi ekstrim. Selanjutnya mempunyai target adalah malo. Boleh mapping pada area malo. Yang perlu dipahami adalah satu, yang mana apabila ada ekstrim akan di-retest untuk kedua kali. Apabila dibaca pada MHV, maka di weekly terjadi reversal candle. Selanjutnya yang ditunggu adalah retest candle, baru cari entry. Pastikan pada time frame-nya monthly. Di monthly tren dalam kenaikan dan ada potensi MHV. Lanjut, pastikan time frame-nya daily. Yang mana di sini area sudah di mapping lengkap. Yang mana target untuk weekly, buy untuk daily ataupun sell untuk daily. Jika melihat di sini terjadi MHV. MHV maknanya market hilang kekuatan, market hilang volume. Selanjutnya cek pada time frame-nya H4, yang mana pada strukturnya BBMA ini tinggal mengikuti, yang mana ekstrim akan dimatikan oleh ekstrim. Selanjutnya MHV akan dimatikan oleh MHV. Apabila sudah di mapping lengkap seperti ini, tinggal mengikuti di mana akan entry. Nampak dari atas terjadi ekstrim. Di atas terjadi ekstrim, double ekstrim, di sini pun sama, ekstrim dan double ekstrim. Maka ekstrim sudah dimatikan oleh ekstrim. Selanjutnya ekstrim akan di-retest untuk kedua kali. Boleh berikan garis pada ekstrim. Apabila mampu di breakout, maknanya akan ke bawah. Begitu pula dengan ekstrim yang di atas. Apabila mampu di breakout, maka akan retest ke atas. Ini butuh kesabaran, yang mana harus mengikuti arah tren besar. Apabila dicek pada time frame-nya H1, di H1 pun nampak di sini terjadi double ekstrim pada
H1 ekstrim dan ekstrim. Boleh berikan garis di sini. Selanjutnya ikuti apa yang berlaku pada setupnya BPMA. Apabila mappingan sudah lengkap, tinggal melihat arah tren apa yang berlaku di sini. Ada ekstrim, pasti akan ada MHV. Ini adalah mencari setupnya BPMA. Apapun yang kita buat pada garis-garis banyak seperti ini ataupun mappingan banyak seperti apapun, jika dilihat pada time frame-nya daily, maka akan berlaku simple seperti ini, yang mana dimana boleh entry buy dan dimana boleh entry sell. Maka yang menjadi acuan adalah time frame-nya daily, yang mana di sini untuk candlestick arah kuku sell mampu di reversal. Re-entry untuk time frame-nya daily bisa memakan waktu 3 hari. Begitu pula dengan re-entry-nya H4. H4 re-entry bisa 3 candle. Apabila candle tidak mampu melewati MA5 10 mid BB bisa berlaku 3 candle ke atas. Begitu pula dengan sebaliknya, apabila tidak mampu melewati MA5 10 mid BB maka akan berlaku penurunan. Ini sudah menjadi setnya BPMA. Jadi pastikan entry-entry pada zona terkuat. Di sini nampak MA5 10 mid BB belum mampu di breakout. Boleh cek pada time frame-nya H1. Di H1 apa yang berlaku? Di sini ada setupnya G-Shark sell, yang mana mappingan pada daily akan menunggu entry buy di sini. Inilah cara mencari potensi di mana boleh entry buy ataupun boleh entry sell. Ikuti apa yang menjadi acuan BPMA di mana boleh entry buy. Pastikan yang menjadi acuan adalah time frame-nya daily. Apabila daily belum memberikan arah ataupun momentum kemana arah market mau dibawa, ikuti apa yang berlaku pada media trend terlebih dahulu. Apa yang berlaku di sini? Ada candlestick arah kuku di mana re-entry dan di mana boleh entry buy. Tinggal memperkecil time frame-nya. Ini cara yang aman, karena apabila dilihat di M1 trading hanya berjalan low BB sampai top BB, ini akan berlaku pengulangan. Seperti yang saya sampaikan, wajib bisa membedakan time frame. Apabila entry pada top BB ataupun terjadinya ekstrim MHV, maka target yang dituju adalah low BB. Jadi ini market ini atas bawah atas bawah atas bawah, hanya akan berjalan seperti itu. Tidak ada yang beda, semua sama. Setelah sampai atas membentuk setup lengkap, ekstrim MHV akan turun membentuk hal serupa. Ekstrim MHV akan mengejar top BB. Ini untuk time frame paling kecil, yang mana apabila margin kecil ataupun margin terbatas bisa backtest di sini. Bollinger Band adalah mengawal pergerakan market, di mana pergerakan akan nyampe top BB maupun low BB. Jadi untuk time frame besar adalah kopian dari ini semua. Semua akan berlaku sama. Low BB, top BB, low BB, top BB, dan akan mati oleh ekstrim dan MHV.
Sama halnya seperti yang di entry pada lower low, menunggu lower low yang baru. Kurang lebihnya cara entry ataupun re-entry-nya BBMA berlaku di semua pair, berlaku setup yang sama. Semua akan berawal dari time frame-nya daily, di mana time frame-nya daily lah yang akan memberikan arah jauh maupun arah dekat. Kurang lebihnya untuk analisa goal hari Senin boleh pantau di area mapping seperti ini. Ini mappingan yang bisa di entry. Jaga margin dan pakai aturan BBMA yang mana di mana letak re-entry yang kukuh. Kurang lebihnya seperti yang saya sampaikan. Apabila bermanfaat boleh diterapkan. Terima kasih.